وجماعاتنا وأطبائنا وممرضينا وممرضاتنا وموظفينا وموظفاتنا ومساهمينا ومساهماتنا وبلادنا وكل بلاد المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا قاضي الحاجات ثم احفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والقهر وجميع الأمراض وموت الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيرك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأسألك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا أبواب
اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرحمة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرحمة وأبواب العلم وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu yang di rumah, anak-anak di pesantren yang saya sayangi, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah berpuasa Ramadan sampai hari ke-23. Kita tidak tahu nanti di takmir 30 hari atau 29. Ya, kalau 29 hari berarti Jumat Lebaran ya. Yang jelas Lebaran nanti tanggal 1 Syawal. Mudah-mudahan kita seluruhnya bisa menyelesaikan ibadah puasa ini dengan maksimal. Ibadah maksimal di rumah atau anak-anak ibadah maksimal di pondok. Jadi mulailah setiap malam-malamnya dengan menambah aktivitas ibadah, membaca Al-Quran, menghayatinya, menghafal, mengulang hafalan, ya, mengurangi tidur, ya, sedikit tidur. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita untuk mengelola harta sesuai dengan tuntunan Allah, di antaranya syariat zakat. Zakat yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu digandeng dengan salat sebanyak 82 kali, baik fil madhi, mudhari, fil amal, ya, qimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat, tunaikan zakat, yuqimunas shalah wa yutuna zakat, dan seterusnya, terulang 82 kali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan pentingnya zakat di samping pentingnya sholat. Kedua-duanya mendapatkan kedudukan yang sama, yaitu jadi rukun pentingnya. Nah, mengenai zakat kita sudah bahas banyak perkara zakat, dan diantaranya zakat tanaman dan buah. Kita sudah sampai kepada, ya, berapa sih nisabnya. Sekarang kita lihat, kalau nisabnya sudah kita ketemukan angkanya. Sekarang miqdarul wajib, ya,
berapa sih kadar kewajibannya. Kalau misalnya kemarin ya berapa 612 kilo ya, 5 wasak itu 612 kilo. Nah sekarang berapa dari 512 kilo itu kalau tanaman itu dipanen dengan ciri-ciri tertentu, maka ada bagian-bagiannya. Baik, yakhtaliful qadarul ladzi yajibu ikhraju biikhtilafis saqi. Terjadi perbedaan pendapat kadar yang wajib dikeluarkan dari zakat tanaman atau buah biikhtilafis saqi, dengan perbedaannya, dengan adanya perbedaan pengairan, cara diairi tanaman itu. Fama suqiya bidun istimali alati, maka untuk pertanian yang diairi tanpa istimalu alatin, menggunakan alat-alat tambahan yang menyebabkan penambahan biaya operasional, ya mungkin pipa-pipa, peralon-peralon dan lain-lain, ya tanpa itu ya bi'an suqiya birrahah, yaitu dia diairi dengan sangat mudah, rahah mudah, tinggal tunggu hujan atau sungai mengalir dah. Wabihi ushrul kharij, maka padanya terdapat ukuran 1/10 dari hasil, 1/10 dari kharij yang keluar dari situ, maksudnya dari hasilnya. Fa in suqiya bi alatin aw bima'in mushtara, maka jika dia diairi dengan alat tambahan dan atau dengan air yang dibeli, yang dibayar, fabihi nisful usyur, maka di situ terdapat 1/10 dari 10, jadi 1/20 atau 5%. Nah ini seringkali kita singgung-singgung pada kajian sebelumnya. Jadi ukuran berapa zakatnya, ukuran zakat wajibnya, kalau dia dialiri air sungai tanpa biaya tambahan, begitulah ya, air itu mengalir di sawahnya. Setelah air di sawahnya itu mengairi, dari sawahnya mengalir pula jadi sungai lagi ke tempat lain, maka ini 1/10. Ya, kalau misalnya menggunakan alat lagi tambahan, paralon atau ya adukan semen dan batu bata, lalu diairi ke sana, ditambah dengan perawatannya supaya nggak rusak, ya maka ini 1/20 atau 5%. Dari mana dalilnya? Yang pertama, fa'an Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Mu'adz radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fi ma saqat wal ba'lu was sailu al-ushru wa fi ma suqiya bin nadhi nisful ushur, rawahu al-Baihaqi wa Hakim wa sahhahu. Untuk hasil pertanian yang diairi oleh langit, yang maksudnya dari hujan, wal ba'lu, dan dari mata air, ya, was sail, dan air sungai, al-ushur, maka zakatnya 10. Wa fi ma suqiya bin nadhi, dan apa saja hasil pertanian yang diairi dengan biaya tambahan, alat tambahan, nisful ushur, 1/20. Hadis sahih riwayat Baihaqi dan Hakim. Kemudian yang kedua, ya, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi ma saqatis sama'u wal 'uyunu, ya, aw kana 'ashriyan al-'usru, untuk hasil pertanian yang dialiri oleh air hujan, al-'uyun, mata air, aw kana 'ashriyan, atau airnya mengalir begitu saja, datang sendiri, ya, tidak diusahakan, maka al-'ushur
1/10 zakatnya. Wa fi ma suqiya binadhi nisful usyur. Ya, sama dengan di atas. Apa saja yang diairi dengan tambahan biaya maka dia 1/20 atau 5%. Rawahul Bukhari wa ghairuhu. Hadis juga Imam Bukhari dan lain-lain. Ini sahih jelasnya. Fa in kana yusqa taratan bi alatin wa taratan biduniha, maka jika tanaman tersebut dialiri air, pengairannya dengan cara taratan bi alatin, sekali-sekali menggunakan alat, wa taratan biduniha, dan sekali tanpa alat tambahan. Bagaimana itu? Fa in kana dzalika ala jihatil istiwa, kalau pelaksanaannya dengan cara itu ala jihatil istiwa, seimbang, misalnya panennya 4 bulan, ya selama 2 bulan pakai alat, selama 2 bulan tidak pakai alat. Kalau panennya 6 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Nah, kalau begitu seimbang istiwa, fa fihi salah satu arba'in usyur, maka zakatnya salah satu arba' al usyur. Berapa? Salah satu arba' usyur 3/4 kali 10. Berapa? 3/4 kali 1/10. Usyur 1/10. Ya, salah satu arba' 3/4 al-usyur 1/10. 3/4 kali 1/10 berapa? Wih, 3/4 kali 1/10 berapa? 3/40. Iya kan? Nah, jadi kalau bahasa Arab itu nggak ada maksud 3/40. Kalau tulisan ada, tapi kalau di bahasa salah satu arba' al-usyur 3/4 1/10. Nah itu 3/4 kali 1/10, berarti 3/40. Kalau persennya berapa? 3 bagi 40 berapa? Naikkan kalau persennya kali 100 berapa? 300 bagi 40 berapa? 7,5. Makanya matematika jangan bolos. Kita belajar kelas 3 SD. 7,5%. Nah, jadi kalau dia menggunakan sama satu-satunya mengandalkan air hujan, air sungai, maka 1/10 zakatnya. Kalau dia menggunakan alat tambahan yang harus dipelihara setiap hari, dijaga-jaga supaya nggak rusak, nggak diinjak gajah, ya, atau alat yang bisa menghalangi hama, misalnya kawat-kawat dan lain-lain, maka dia 5% zakatnya. Tapi kalau sekali-sekali pengairannya menggunakan alat, sekali-sekali tidak menggunakan alat, dalam durasi yang sama dari sejak panen sampai sejak tanam sampai panen, maka dia zakatnya 7,5%. Ya, ingat tuh, kapan zakat pertanian 10%, kapan 5%, kapan 7,5%. Itu 3 sudah dapat rumusnya. Ibnu Qudamah telah berkata, la na'lam fihi khilaf, kami tidak melihat, tidak mengetahui di situ ada khilafiyah. Berarti sepakat semua ulama tentang 7% zakat untuk pengairan yang menambah alat atau sekali-sekali tidak menambah alat. Wa in kana ahaduha aktsar, ya, hukmul aqali tabi'an lil aktsar. Maka jika salah satu dari dua itu menggunakan alat dan tidak menggunakan alat itu aktsar, lebih banyaklah salah satunya, karena hukmul aqal tabi'an lil aktsar, maka hukumnya yang sedikit ikut yang banyak. Paham maksudnya? Kalau masa panen itu misalnya 6 bulan dan menggunakan hanya dan mata air sungai, zakat 10%. Kalau selama 6 bulan itu dia pelihara dengan sarana
pengairan, tambahan alat dan juga alat-alat pengusir hama, maka zakatnya 5%. Kalau 3 bulan, selama 6 bulan ya, 3 bulannya menggunakan alat yang dipelihara, 3 bulannya tidak karena dianggap sudah aman, akhirnya hanya mengandalkan hujan dan sungai, maka zakatnya 7,5%. Tapi kalau 6 bulan masa panen itu, ya, antara menggunakan alat dan tidak menggunakan alat itu, waktunya tidak sama, maka waktu yang singkat ikut ke waktu yang lama. Misalnya 6 bulan panen, 2 bulan, ya, 2 bulan menggunakan alat dalam pengairan, 4 bulan tidak menggunakan alat dalam pengairan, maka berapa zakatnya? Ikut yang banyak, berapa? 2%. Kalau 4 bulan dia pakai alat yang dipelihara, jangan sampai rusak, dijaga dari hama. 2 bulan dia biarkan begitu saja, maka berapa persen zakatnya? 5%. Ikut yang bilangannya lebih banyak daripada yang sedikit. Nah, inilah ketentuan zakat pertanian. Selama ini kan kita mengenal hanya 10% dan 5% saja. Ternyata ada 7,5% dan ternyata ada catatan lain. Berarti ada 5 kemungkinan. 10%, ya, 5%, 7. Yang keempatnya apa? Condong ke 7, condong ke 10%, condong ke 5%. Dengan catatan. Itu yang keempat itu. Harus paham tuh. Jadi kalian jadi ulama di desa-desa atau sekarang pertanian kota sudah mulai marak sekarang, mulai dari Jogja, Semarang, orang nanam padi di rumah, ya, dia pakai polybag, nanam padi di atas atapnya, selain padi, tomat dan cabenya, sudah banyak di YouTube. Kita lihat, oh, justru lebih hemat lahan, ya, lebih hemat lahan 30%, maksud 70%. Maksudnya kalau dia panen 1 ton dengan lahan 1 hektar, maka di rumah itu cukup lahan tersebut dengan hasil yang sama. Nah, ini sekarang sudah canggih. Padahal padi, dia tanam padi di atap rumah. Ada yang tanam cabai di pinggir-pinggir rumah. Kalau rumahnya 2 lantai, lantai kedua itu kan ada teras. Nah, teras itu sepanjang teras itu tanaman semua. Jadi ini adalah itu ya. Jadi siapa tadi yang mengatakan seperti itu, bahwa kalau dia menggunakan dengan 2 cara itu tapi lebih kepada salah satunya, maka yang sedikit ikut yang banyak, itu inda Abi Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah wa Ahmad wa Thawri wa ahadu qawli Syafi'i, qawli Syafi'i. Ya, ini menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Thawri, dan salah satu dari 2 qaul Imam Syafi'i. Wa takalifuz zar'i min hasadin wa hamlin wa diyasatin wa tasfiyatin wa hifzin wa ghairi dhalika min khalisi malil malik wa la yuhsabu min mali zakat. Adapun biaya-biaya selama tanam di antaranya, ya, hasadin, biaya panen, wa hamlin, biaya upah tukang pikul, wa diyasatin, upah pengulitan, ya, apa namanya itu, pengulitan, misalkan dari kulit, ya, dan dari dedak-dedak, wa tasfiyatin, dan membersihkan, wa hifzin, dan penyimpanan di gudang, wa ghairi dzalik, dan selain itu, ya, maka min sumbernya khalisi malil malik, murni dari harta si pemilik tanaman, wala yusabu minha syai'un min mali zakat, maka tidak dihitung dari pengeluaran tersebut dari harta zakat. Jadi tidak memotong harta zakat.
ada biaya tambahan, biaya pikul, biaya itu tidak mengurangi zakat. Tetaplah itu jadi pengeluaran dia selama menanam tersebut. Itu satu pendapat. Tetapi ada pendapat yang berbeda. Wa madhab Ibnu Abbas wa Ibnu Umar, madhab dari Ibnu Abbas yaitu anak dari Abdullah, ya ada dari Abbas paman Nabi, dan anak dari Umar bin Khattab. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Nah, tiga-tiganya itu disebut Abadillah. Ya, Abadillah. Nah, ini dua Abdullah, Abdullahin, yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu yuhsabu ma iqtaradahu min ajli zar'ihi wa samrihi. Tetap dihitung apa saja yang dia jadikan sebagai pinjaman untuk melaksanakan penanaman sampai memanen buahnya. Ya, jadi maksudnya apa? Biaya-biaya yang dikeluarkan selama menanam sampai panen itu bayarkan dulu. Kalau dia hutang, lunaskan dulu. Sisanya baru dihitung zakat. Tapi nggak langsung zakat. Sisanya itu sama bisa enggak. Misalnya kalau dari nyuruh orang nyangkul-nyangkul dibayar, nikul-nikul, atau ngebersihin batu-batu dari padinya, atau misahin dari beras itu, misahin apa? Gabah ya, gabah atau benda lain, benda asing, bisa batu, bisa kaca, bisa yang lain-lain. Nah, yang kecil, biaya ngupahin orang untuk melakukan itu dikurangi dulu enggak dengan hasil panen atau tidak? Nah, itu berselisih pendapat. Yang mengatakan tidak, itu cukuplah jadi pengeluaran semua tanpa dikurangi. Tapi untuk Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dikurangi dulu, bayar dulu sebagai hutang. Kenapa? Dalilnya an Jabir ibn Zaid, Jabir bin Zaid an Ibnu Abbas wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, fi rajuli yastaqridu wa yunfiqu ala samanatihi wa ala ahlihi. Maka bagi seorang yang yastaqridu mencari pinjam untuk dikeluarkan proses sampai panen dan untuk kebutuhan keluarga, nah, dikeluarkan ya. Jadi dari penanaman sampai panen itu berapa biaya untuk pertanian, dia pakai dulu uangnya. Begitupun biaya untuk kebutuhan anak istrinya. Makanya terpaksa itu dihitung dulu. Nanti kalau sudah panen, bayarkan dulu itu yang dia pinjam untuk kebutuhan selama tanam. Kemudian biaya yang dia keluarkan untuk ngasih makan anak istri, keluarin dulu dari panen tersebut. Nanti sisanya itulah yang kena zakat. Dan itu pun kalau sampai itulah perbedaannya. Qala Ibnu Umar yabda'u bima istaqrada fa yaqdihi wa yuzakki ma baqiya. Hendaklah dia memulai dengan melunasi ya, fa yaqdihi, dia menyelesaikan semua apa yang telah dia pinjam. Wa yuzakki ma baqiya, maka dia zakatkan apa yang tersisa. Qala, kemudian dia berkata, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sedangkan Ibnu Abbas telah berkata, yakni ma anfaqa ala samrihi, dia tunaikan dulu apa yang pernah dia keluarkan dalam proses menanam tersebut sampai berhasil. Summa yuzakki ma baqiya, kemudian dia zakatkan apa yang tersisa. Rawahu Yahya bin Adam fil Kharaj, ya, ini riwayat Yahya bin Adam dalam tema Kharaj, ya, tentang Kharaj, pengeluaran. Kharaj itu lebih kepada pengeluaran zakat bukan pajak. Pajak bukan zakat. Atau dan Ibnu Hazm serta Atau mengatakan annahu yasqutu mimma asaba nafaqah, ya, fa inna
Fa in baqiya miqdaru ma fihi zakat zakiyat wa illa fala. Berkata Ibnu Hazm dari Atta bahasanya ya, dia hendaklah yaskutu mimma asaban nafaqah. Dia harus menyelesaikan semua yang telah dia nafkahkan, yang telah dia keluarkan dalam masa tanam tersebut. Fa in baqiya, kalau misalnya sisanya itu miqdaru ma fihi zakat, ukuran sisanya itu ya ukuran yang mewajibkan dia kena zakat, zakiyah dia zakatin, wa illa, dan jika tidak fala, tidak usah zakatin. Jadi misalnya selama dia nanam sampai dia panen, sekeluarga itu diberi nafkah dari uang lain atau hasil panen lain. Misalnya dalam 4 bulan tanam habis untuk beras berapa, kalau sebulan berapa? Ya rata-rata kalau keluarga 3 kilo seminggu, jadi sebulan sekitar 12 kilo. Kalau 4 bulan berapa? 12 kali 4 kilo, 48 kilo dia makan beras selama dari nanam sampai panen. Maka ketika panen, berapapun hasilnya, keluarkan dulu 48 kilo dari berasnya itu. Nah sisanya berapa? Kalau sisanya itu 612 kilo sama dengan atau lebih besar, maka dia zakatkan 10%. Tapi kalau sisanya itu kurang dari 612 kilo setelah panen, memang ya 650. Selama masa tanam sampai panen dia telah menghabiskan untuk makan keluarga 48 kilo misalnya. Jadi 650 kilo kurang 48 berapa? Nah itu yang dihitung, kena zakat nggak? Tidak, kenapa? Kurang dari 10 kilo, jadi dia tidak zakat. Tapi kalau misalnya hasilnya 690 kurangi 48 kilo berapa? Hah? Nah, 652. Kena nggak zakat? Kena, berapa misalnya? 612. Tuh. Nah ini pendapat dari ya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Kayaknya ini lebih kuat. Ya. Jadi biaya-biaya tambahan dikurangi dulu setelah panen, sisanya itu sampai enggak misal zakat. Kalau sampai zakatin. Nah zakatnya pun enggak mesti 10%. Lihat dulu caranya itu dengan cara apa? Pengairannya. Tadi kalau pengairannya mengandalkan semata hujan, air sungai, mata air tanpa bantuan alat lainnya, maka 10%. Kalau dia harus tambahkan, dia menyemen beberapa bagian supaya airnya mengalir ke sawahnya, tambah pipa-pipa tambahan, dijaga dan dirawat, maka zakatnya 5%. Kalau dalam masa tanam sampai panen itu 6 bulan, setengahnya 3 bulan menggunakan alat, 3 bulan tidak, maka zakatnya 7,5%. Kalau misalnya dalam durasi 6 bulan lebih banyak pakai alat, maka zakatnya 5%. Kalau lebih banyak tidak pakai alatnya, maka zakatnya 10%. Begitulah seterusnya. Ya, tapi itu seandainya setelah dipotong biaya kehidupan untuk makan anak istri, saldonya masih 600 atau 5 wasak itu. Sudah, paham? Oke. Sudah jam 6 aja ini. Pertanyaan. Ya, silakan. Kalau ada dari FB, mana Pak? Apa? Ada. Nah, ada pertanyaan? Kemarin pas lagi saya bersama yang kemarin ada pertanyaan. Silakan. Pertanyaannya ada di Quran. Kalau tidak ada, kita lanjut ke tanah kharaj.
Az-zakatu fil ardil kharajiyah. Zakat pada tanah yang kharajiyah, tanah kharaj. Pajaknya. Nah, pajak ya. Apakah kena zakat setelah itu? Taqasimul ardu ila, tanah terbagi satu ushriyah, tanah ushriyah. Ushriyah dari ushur, yaitu 10%. Tanah ushriyah adalah tanah biasa yang dikelola oleh umat Islam. Kalau dia panen maka kena zakat 10% dengan syarat tadi, atau 5% dengan syarat yang tadi. Wa hiya al-ardul lati aslama ahluha 'alaiha taw'an, yaitu tanah yang pemiliknya itu muslim dan taat. Ya, dikelola muslim yang taat. Au futihat unwatun, ya, atau tanah yang dibuka lewat penaklukan. Wa qusimat bainal fatihin, dan dibagi kepada pasukan yang menaklukkan tersebut. Sudah dibagi sebagai ghanimah untuk dia. Al ahya al muslimun, atau tanah yang dihidupkan oleh orang Islam. Maksudnya dari hutan dijadikan kebun, atau jadi rawa, jadi sawah, itu dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, maka itu disebut tanah ushriyah. Jelas tanah ushriyah? Ya, lebih gampangnya tanah biasa yang dikelola oleh muslim yang taat, ya, tidak ada paksaan. Yang kedua kharajiyah, tanah kharaj. Tanah kharaj adalah wahiyal ardul lati futihat unwatun, yaitu tanah yang, ya, dibuka dengan cara penaklukan, jadi perang, kemudian wilayah dikuasai kaum muslimin, maka tanah itu muslimin. Tetapi waktu likat fi aidi ahliha, dibiarkan tanah tersebut dikelola oleh penduduk aslinya yang non muslim itu. Tanah itu sudah menjadi tanah kaum muslimin, dikuasai lewat peperangan sebagai ghanimah, tapi dibiarkan penduduk aslinya yang non muslim itu mengelolanya. Nazirul kharajun ma'lumun, jadilah dia, ya, dengan bayar zakat, waktu bayar zakat ma'lumun tertentu, pajak, ya, dengan bayar pajak tertentu. Jadi tanah tersebut tanah non muslim, terjadi perang, ditaklukkan kaum muslimin, akhirnya tanah itu dibagi kepada pasukan kaum muslimin. Nah, tanah itu tidak dikelola oleh kaum muslimin, dibiarkan penduduk aslinya yang masih kafir untuk mengelolanya itu. Kelola situ. Nah, di situ kena pajak, ya. Jadi yang kena pajak itu dalam Islam tanah milik orang kafir. Jadi prinsipnya dalam Islam yang dipajakin itu non muslim. Yang muslim tidak dipajakin. Kenapa? Karena orang muslim bayar zakat. Orang kafir tidak bayar zakat, karena itu kena pajak. Nah, jadi kalau misalnya tanah semata-mata milik non muslim, bukan milik ditaklukkan oleh pasukan jihad kaum muslimin, maka dia tidak kena zakat, hanya kena pajak. Nah, tapi sekarang tanah itu dikuasai kaum muslimin, masih dibiarkan hidup dengan bebas beragama sesuai dengan keyakinannya, asalkan tidak mengganggu Islam, maka supaya mereka dapat kerjaan dan lain-lain, mereka lah yang mengerjakan tanah tersebut. Nah, itu tanah tetap kena pajak. Lalu yang kedua, apakah tanah yang sudah kena pajak, tanah kharaj ini kena zakat pula? Nah, inilah yang dibicarakan. Ya. Wa zakatu kama tajibu fi ardi ushur. Untuk tanah yang kharajiyah ini, tanah kharaj, zakatnya wajib sebagaimana tanah ushriyah, yaitu 1/10. Ini 2 kali lipat. Kena zakat iya, kena pajak iya. Tuh, tanah yang ditaklukkan dan dikelola oleh non muslim di wilayah yang ditaklukkan tersebut. Tajibu kadzalika fi ardil kharaj, maka wajib juga zakat di tanah yang kena pajak tersebut, tanah kharaj. Awishtara al muslimun, kalau tanah itu, ya, penduduk yang mengelola tanah kharaj itu masuk Islam,
Atau istarahal muslimun, tanah milik non muslim tadi dibeli oleh seorang muslim. Fa yastami'u fiha al-'ushru wal kharaj. Pula pada keduanya zakat 10% ushur dan pajak sesuai dengan keputusan pemerintah. Dua-duanya kena. Tapi pajak dalam Islam sama dengan zakat, bayarnya sekali setahun. Itu pajak dalam Islam, enggak seperti sekarang. Belum setahun udah kena pajak. Ya enggak? Kalian sakit matanya minus. Min berapa? Min 5. Berapa beli kacamata? 600.000. Sebenarnya harganya enggak 600, harganya bisa 480. Kenapa? Ada pajak 20%. Bahkan untuk orang yang cacat beli kursi roda, kan itu cacat. Di kursi roda itu pun ada pajaknya. Jadi kalau pajak model sekarang, kena pajak setiap item. Dan tidak diukur berapa jumlahnya. Kalau bisa tidak, pajak itu sama dengan zakat sekali setahun. Apa yang dipajaki? Untuk hasil yang dengan kadar tertentu, walaupun mungkin tidak sama dengan zakat. Tapi tanah kharaj milik non muslim, ya, itu kena dua-duanya. Kalau dibeli oleh umat Islam, ya, atau non muslim itu masih Islam, maka tetap kena dulunya, baik zakat maupun pajak. Tapi ingat, walaupun kena dua-dua, tapi pajak itu pun sama, yaitu sekali setahun. Khusus tanah kaum muslimin dan produk kaum muslimin yang lain, semuanya nggak kena pajak, hanya kena zakat. Itu pun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau barang-barangnya didagangkan, itu kan, kalau sudah dagangan sampai nisabnya, kalau enggak. Jadi zakat itu luput sekali. Tapi banyak orang tidak menunaikannya. Oke? Jadi bagi kaum muslimin yang membeli tanah non muslim, lalu tetap non muslim itu yang melolanya, maka dia kena dua, kena pajak dan kena zakat. Wala yamna'u ahaduhuma wujub al-akhar. Salah satunya tidak mencegah wajibnya yang lain. Ya, tetap wajib zakat, tetap wajib pajak. Qala Ibnu Munzir, berkata, wa huwa qaulu aktsarul ulama, itulah pendapat mayoritas ulama. Wa mimman qala, dan dari yang telah berkata seperti itu juga, wa bihi Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Aziz, Rabi'ah, wa Zuhri, wa Yahya al-Ansari, wa Malik, Auza'i, Hasan bin Salih, Ibnu Abi Layla, wa Laythi, Ibnu Mubarak, Ahmad, Ishaq, Abu Baid, Daud. Wastadallu ala dalika, mereka berdalil untuk itu, berdalil bahwa wajibnya pada tanah kharaj, pajak dan juga ushur zakat 10% bil kitabi, dalilnya dari Quran, was sunnah dan hadis, wal ma'qul dan logika, ai qiyas dari qiyas. Amal kitabu fa qaulullah ta'ala, ada dalil dari kitab, itu min taibati maka sabtu mimma akhrajna lakum minal ardi. Ayat beriman, berinfaklah kalian atau keluarkanlah zakatnya dari yang baik-baik, maka sabtu apa yang kamu usahakan, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan apa saja yang kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi. Ya, tanaman tumbuh. Fa'awjabal infaqu minal ardi mutlaqan. Ayat ini menunjukkan wajibnya infak secara mutlak, ya, atau zakat secara mutlak bagi tanah apa saja. Sawaun kanat al-ardu kharajiyyan aw washriyyan, baik tanah itu tanah kharaj maupun tanah washriyah. Wa amma sunnah, adapun dari sunnah, faqauluhu alaihi salatu wassalam fi ma saqqa bis sama'i ashur, apa saja yang diairi oleh hujan 10. Wa huwa amun, itu hadisnya umum, ya tanawalul asriyah wal kharajiyah, meliputi tanah usriyah dan tanah kharajiyah. Ini dari sunnahnya. Wa amal ma'qul hadis, qiyas, akal logikanya adalah
Falianna zakata wal kharaja haqqan, karena baik zakat maupun pajak keduanya haqqan, kewajiban, bisababaini dengan dua sebab, mukhtalifaitaini dengan dua sebab yang berbeda, lilqin bagi orang untuk mustahikinnya. Falam yamna ahaduhuma al-akhar, maka satu tidak melarang yang lain. Kamalau ya qatlul muhrimu qatalal muhrimu saidan mamlukan, sebagaimana dalam ibadah muhrimun, orang yang umrah telah dilarang membunuh binatang ya mamlukan yang di daerah umrahnya itu, membunuh binatang tertentu. Wali'anna al-'ushra wajiba bin nas, dan karena unsur itu diwajibkan oleh nas oleh hadis, fala yamna'u al-kharaju al-wajib bil ijtihad, tidak bisa mencegahnya karena kharaj itu kewajibannya dengan ijtihad. Jadi sudah diwajibkan oleh nas hadis, maka nas tidak bisa ditukar dengan logika. Maksudnya apa? Ijtihad seorang ulama mujtahid tidak bisa membatalkan nas hadis. Jadi urutan dalil Al-Quran, Al-Hadis. Kalau ada hadis dengan Al-Quran bertentangan, maka yang lebih kuat dipilih Al-Quran. Setelah Al-Quran, hadis ada ijma'. Kalau ada ijma' bertentangan dengan hadis, yang dipilih hadis. Kalau ada qiyas, nah ini qiyas. Ada hadis, ada qiyas. Qiyas itu sebenarnya ijtihad, karena dengan logika. Kalau ada pertentangan antara qiyas dengan hadis, maka yang dimenangkan hadis. Nah ini maksudnya kalimat tadi, fala yamna'uhu al-kharaju al-wajib bil ijtihad. Ya, maka tidak menghalangi zakatnya al-kharaj, pajak yang wajib karena hasil ijtihad. Pajak yang wajib dikeluarkan itu tidak mengurangi zakat. Sekarang di Indonesia ada wacana, apakah zakat bisa mengurangi, apakah pajak bisa mengurangi zakat? Kalau sekarang tak bisa dijawab. Kenapa? Karena prinsip pajaknya udah keliru. Kenapa? Orang Islam kena pajak. Nah itu masalah. Harusnya umat Islam tidak kena pajak. Kenapa? Karena mereka bayar zakat. Yang kena pajak non muslim. Nah, tanah non muslim yang kena pajak itu lalu dibeli oleh muslim, dikelola oleh non muslim misalnya. Itulah yang kena dua-duanya, zakat dan pajak. Nah, kalau sekarang nggak bisa, susah kita. Kenapa? Muslimnya kena pajak juga. Ya. Nah, kalau pakai sistem Islam, ya muslim enak. Nah, sekarang sudah pajak, sudah apa? Kemarin ya Presiden baru menandatangani kenaikan harga BPJS. Di tengah-tengah rakyat susah, ya untuk makannya susah, BPJS-nya naik. Sedih kali dengannya. Berlaku mulai 1 Juni. Sementara Corona dan PSBB ini rasanya sebetulnya belum selesai. Yang susah sembako banyak, bagaimana cara bayar BPJS-nya ya? Upgrade your meeting from basic to pro. Oke nggak gua? Start lagi. Oke. Mana lagi? Sudah start. Ya. Mana lagi tadi? Tapi ada pendapat lain, wadhahaba Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat, ila annahu la 'usrun fil 'abdil kharajiyah, bahwasanya tidak ada zakat 1/10 pada tanah kharaj. Wa innamal wajibu
fihal kharaj faqad. Ya, menurut Imam Abu Hanifah yang wajib hanya pajak saja, kama kana, begitulah adanya. Wa ina min syurutil wujubil ashur, karena di antara syarat wajibnya zakat 10% alla takuna al-ardu kharijiyah, yaitu bukanlah tanah tersebut tanah kharaj. Pendapat Abu Hanifah ini dibantah oleh para ulama banyak, maka pendapatnya menjadi minoritas. Mayoritas jumhur ulama menyatakan wajibnya zakat pada tanah kharaj. Nah, inilah pembahasan. Nanti ada adillah Abu Hanifah wa munafisatuha, dalil-dalil Abu Hanifah dan bantahan-bantahannya. Saya tidak perlu bahas ini, ya. Nanti kita langsung. Kenapa? Karena hasilnya seperti yang saya jelaskan, bahwa mayoritas ulama melemahkan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan tidak ada zakat pada tanah kharaj. Nanti al-ardi muhajjarah. Baik, sekarang kita lanjut tanya jawab. Ada yang jatuh? Ada pertanyaan? Silakan. Dari Umi Nasya. Umi Nasya. Nasya. Umi. Tidur Nasya. Oh. Ayo, silakan. Ustaz, jika pemilik tanah kharaj masuk Islam atau dibeli oleh Muslim, apakah kharajnya tetap dibayar? Iya. Jadi kalau misalnya tanah kharaj itu kan sebenarnya sudah ditaklukkan dalam futuhat, dibuka dengan penaklukan futuh. Tetapi tanah-tanah itu tidak diambil sebagai ghanimah oleh kaum muslimin, hanya disuruh rawat kepada penduduk aslinya. Nih, rawatlah. Ya. Maka hasilnya diambil oleh dia, maka kena pajak di situ. Sekaligus karena sampai nisabnya kena zakat pula. Nah, sekiranya tanah tersebut dibeli oleh umat Islam, dikelola oleh mereka, hasilnya diambil untuk mereka, tetap kena zakat karena pemiliknya kaum muslimin, kena kharaj karena pengelolanya non muslim. Tapi kalau tanah itu memang dari hasilnya, asal awalnya itu dibuka oleh kaum muslimin, tanah kosong, belukar, dibangun jadi sawah, maka itu tetap hanya usul saja, tidak ada kharajnya, tidak ada pajaknya. Jelas ya? Masih ada? Kalau kita berkebun dengan tanah sewaan, itu gimana? Ya, bayar sewanya. Ya, tapi yang terbaik itu bukan nyewa ya, tapi bagi hasil dalam bentuk muzara'ah. Jadi nanti kerjasama dengan bertanah, bagaimana nih saya bisa ngolain, saya pintar nanam, saya punya lahan, oke. Bibit dari siapa? Bibit dari saya. Nah, kalau begitu nanti hasilnya bagi setengah-setengah. Setelah dikeluarkan semua biaya operasional, hasil bersih bagi dua. Boleh. Kenapa yang diairi dengan air hujan atau sungai zakatnya 1/10, sedangkan yang diairi dengan alat bantuan 5%? Nah iya, karena yang 1/10 itu dia tidak apa-apain, sudah tanam, sudah tinggal tunggu panen. Ya, dia hanya biarkan jangan sampai hama datang, burung, tikus. Menggunakan alat tambahan, dia kan tambahan, dia beli alat itu. Setelah dia beli pun dia rawat. Misalnya dia sumur bor, dia bor untuk ngairi sawah. Bornya kan dia beli. Misalkan murah harga bor, tidak murah perawatannya. Dia harus tutup bor itu dengan genteng, dengan apa supaya tidak rusak kena hujan. Dan ditambahan lagi untuk setiap berapa waktu, 3 hari sekali dia periksa ada rusak apa enggak. Dan ada listriknya mungkin. Kalau listrik pakai bensin pun dibeli. Nah dia menyebabkan persentasenya berkurang menjadi 5%. Apa alasannya? Kenapa di setiap surat ada ayat yang sama namun ada kata yang berbeda? Itu ayat yang sama,
penuh dengan makna. Ya, satu ayat dengan lain saling menguatkan, itu pertama. Pengulangan yang terjadi itu sebenarnya bukan sama, ada perbedaan. Yang pertama, adanya ayat-ayat yang berulang menunjukkan taukid. Misalnya kisah Nabi Nuh disebutkan dalam surat Al-A'raf, disebutkan dalam surat lainnya. Ya, di surat Nuh misalnya. Ada di surat Nuh khusus. Disebut juga dalam surat Hud, ada nggak? Ada di surat Hud ada kisah Nabi Nuh, ada Nabi Hud. Terus di surat apa lagi itu? Al-Qasas, Al-Ankabut, Al-Anbiya ada. Nah, disebut berulang-ulang. Pertama, litaukid, untuk menegaskan bahwa kisah-kisah tersebut bukan cerita kosong, tapi fakta yang pernah terjadi. Jadi banjir tsunami 40 hari 40 malam seluruh dunia itu fakta dulu. Hancurnya kaum Sodom dengan dibalikkan negeri mereka dengan likuifaksi atau dinaikkan ke langit dibalikkan negeri, itu fakta yang pernah terjadi. Jadi pengulangan itu fungsinya pertama litaukid, menegaskan. Yang kedua, pengulangan kisah itu menunjukkan istiqomah. Al-Quran sangat istiqomah. Supaya apa? Ketika orang sudah baca surah Al-A'raf, dia ngeri. Ya, waduh, kalau kita berbuat dosa seperti kena azab seperti kaum Nabi Nuh dan lain-lain. Lalu dia baca surat Al-Anfal, tidak ada kisah itu, tapi sudah memberi pelajaran yang lain. Lalu baca surat Taubah. Lalu setelah itu surat Yunus ya. Nah ada di Yunus? Nggak ada. Ada ya? Adanya singgungan doang. Tapi agak rinci di Hud ya. Nah supaya apa? Diingat kali, supaya jangan kalian lupa ketika baca surat Hud. Nah kisah itu diulangi. Oh ngeri lagi. Jangan bikin dosa nanti kena seperti. Nah itu pengajaran. Menunjukkan istiqomah bahwa kisah itu betul-betul pernah ada. Orang durhaka itu betul ada, Nabi yang mendakwakan mereka jelas ada. Karena itu, hai kamu sekalian yang sekarang baca Al-Quran, jangan pernah mengulangi dosa kaum terdahulu yang diazab tersebut. Nah, istiqomah, ya. Kemudian, walaupun kisahnya sama, sebenarnya ada sisi yang berbeda. Ketika disebutkan kisah Nabi Musa, Bani Israel dan Fir'aun, Fir'aun itu ya, dengan kroni-kroninya, apa katanya? Yudzabihuna abna'akum di Al-Baqarah. Lalu di Al-A'raf yuqatiluna abna'akum. Kok Al-Quran beda-beda sih? Ada yang yudzabihuna abna'akum, ada yang yuqatiluna abna'akum untuk pelaku yang sama, Fir'aun dan tentaranya. Maka ini bukan pertentangan, tapi menunjukkan jenis. Yudzabihuna, Fir'aun itu menyembelih anak laki-laki kalian. Itu makna yudzabihun. Kalau yuqatilun dari qatala yuqatilu, apa artinya? Membunuh serampangan. Jadi kalau hanya melihat terjemahan kita nggak tahu maknanya. Tapi kalau belajar nahu tahu kalau yudzabihun ini bayi disembelih lehernya. Yudzabihun disembelih lehernya oleh Fir'aun, anak bayi laki-laki disembelih. Ternyata tidak itu saja. Fir'aun yuqatilun membunuh dengan cara serampangan, baik itu bayi lahir, enggak hanya disembelih, ada yang dicincang-cincang. Yuqatilun memotong-motong abna'akum, anak laki-laki kalian. Atau dia banting ke tembok si bayi itu, prak, pecah kepalanya. Itu pun makna yuqatilun. Atau dia melakukan yang lainnya, mungkin dilindasnya sama tank baja. Tapi tank baja belum ada dalam itu. Itu makna yuqatilun. Jadi Fir'aun menyiksa. Nah ketika yudzabihun diceritakan di Al-Baqarah, yuqatilun di Al-A'raf. Supaya apa? Bukan ayat itu bertentangan, tidak bertentangan. Contoh misalnya, ada kaum Nabi Soleh, kaum Samud. Di surat Al-A'raf disebutkan akhirnya apa? Fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim. Mereka ditimpa gempa dahsyat, mati semua. Di surat
asyams fadamdama alaihim rabbuhum dom apa itu? Hujan batu azabnya. Mana yang benar? Di surat Al-A'raf atau surat? Tapi di surat yang lain mereka mati dipotong-potong petir. Ya kan? Ada nggak? Ya, badan mereka kesambar petir terpotong-potong. Ada. Satu lagi apa? Angin. Ya, masuk kena angin juga seperti kaum Ad. Ini juga kaum Samud. Mana yang benar di Al-Quran ini? Ada yang bilang gempa, kaum Samud ada yang dibinasakan dengan hujan batu, di ayat lain dengan angin, di ayat lain dipotong-potong petir, disambar petir. Nah, ternyata satu ayat dengan lain saling menafsirkan, saling melengkapi. Ternyata satu kaum Samud itu dibinasakan oleh Allah sekaligus dengan 4 cara itu. Ada yang dibinasakan dengan gempa dahsyat, lari kemana, ketiban, mati. Terbuka tanahnya, masuk tanah, terhimpit, nyatu di tanah, mati. Ada juga yang lari dari gempa, tahu-tahu di udara juga langit petir, buang, menyambar, memotong-motong tubuhnya. Itu pun kaum Samud. Lari dari gempa, lari dari petir, tahu-tahu hujan batu dari tung, ketiban batu, mati juga. Ada lagi yang lari dari sana semua, tahu-tahu dihantam angin, diputar-putar seperti diputarnya kain ketika berjemur. Ya, kepala dan lehernya diputar ke sini dan kaki ke bawah diputar ke sana. Aji macam-macam. Jadi satu kaum diazab dengan macam-macam. Sehingga disebutkan kisahnya di Al-A'raf, disebutkan di surat Hud, disebutkan di Ankabut, disebutkan di surat Abiyah, disebutkan di surat Asy-Syams. Tuh. Jadi pengulangan itu bukan mubazir kisah. Mubazir udah sebut sini, sebut lagi sini. Enggak. Selain untuk mengingatkan yang membaca Al-Quran, ini loh, kamu baca Quran terus kayak kita sekarang nih, baca sampai An-Nas, kan? Nanti ketemu Al-Arab, jangan cuma baca dong. Ternyata azabnya gempa ya. Tahu-tahu ketemu di ternyata azabnya sambaran petir hari ini. Nah, berpikir kita, supaya diingatkan dengan azab. Jadi cara pendidikan itu dengan hukuman. Makanya dalam mendidik anak manusia dengan 2 cara. Yang pertama, vonis, hukuman. Kalau salah dihukum. Jangan katanya nggak boleh hukum. Bukan begitu. Tapi lihat hukumannya. Boleh tidak itu bukan menghukum tidaknya, tapi jenis apa. Kalau hukumannya itu mendidik, silakan. Kalau hukumannya itu menyiksa, itu tak boleh. Yang kedua, mendidik dengan reward, dengan hadiah, memberi hadiah, menguji hasil karya. Kalau cuma menghukum saja, maka timpang si anak itu. Nanti dia jadi pendendam besar. Tapi kalau cuma dikasih hadiah saja, semua kesalahannya nggak dikasih hukuman, dia salah apa? Wah, kamu salah ya, ngapain merokok? Oh, nggak apa-apa. Ini kasih duit dia rokok lagi. Maka anak jadi kurang ajar dia. Ya. Maka 2-nya diterapkan, yaitu vonis dan reward. Hasil karyanya, prestasi dikasih reward. Ya. Kekeliruannya dihukum, tapi bukan menyiksa. Ya, paling-paling ya kalau saya mah tidak terlalu menyiksa lah. Kamu berdiri di depan, baca 3 juz. Nah, itu aja. Kan hati yang keras tidak mau baca Quran, itu jadi lembut dengan baca Quran itu. Walaupun dia hukuman baca Quran ini terbeban awalnya, tapi lama-lama juga tidak. Walaupun saya tidak dengar juga kalian baca apa enggak. Jika saya gadai sawah ada zakatnya, dan siapa yang berzakat? Ini tidak boleh. Gadai sawah tidak boleh. Ya, ini haram hukumnya. Enggak boleh gadai sawah. Saya gadai sawah, pakailah, nanti uangnya saya pinjam. Sudah dia kelola sawah itu, dia dapat hasilnya, hutang pun kembali. Itulah riba. Jangan gadai sawah. Kalau mau sewakan saja langsung, bayar. Dan hasilnya nggak ada hutang-hutang di antara mereka. Atau ya muzarah, kerjasama.
udah ini sawah saya, ayo kamu yang ngelola, atau dua pihak kerjasama, satu pengelola, satu pemilik. Bisa tiga pihak, satu pengelola saja dia, satu yang milik tanah, satu yang punya modal beli bibit dan lain-lain. Nah, tiga pihak. Maka nanti bagi hasilnya setelah potong bersih semuanya sepertiga. Nah, itu sawah tak boleh, tapi di kampung-kampung banyak dari sawah. Riba ya, dari sawah itu dia pinjam uang, sawahnya sebagai jaminan, itu dipakai oleh yang punya uang, hasil dia ambil, utang tetap segitu. Nah itu haram, itu riba. Bertani dengan tanah sewaan, bayar zakat juga, iya. Kalau hasilnya sampai nisab. Nah itu pertanyaan, apakah yang bayar sewa pemilik tanah atau yang nyewa? Yang nyewa bayar zakat. Kan bukan kerjasama, kalau misalnya semua hasilnya diambil oleh si nyewa kan? Nah sekarang ketika dia bayar zakat, apakah potong bayar sewa? Nah tadi kalau Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, maka dipotong dulu biaya sewanya. Nanti selisihnya itu masih nisab atau tidak. Kalau nisab itulah zakat, kalau tidak zakat. Kalau mau beli tanah kharaj, beli kepada negara apa? Beli kepada negara apa masih milik individu? Oh, kalau sudah tanah dibeli milik individu atau milik negara? Ya, kalau sudah dibayar individu, baik milik individu. Jadi minasya. Ya, minasya. Saat mengenai doribah atau pajak, bukankah ada yang dipungut dari kaum muslim ketika kondisi baitul mal sudah kosong? Yes. Hanya kepada agnia. Mohon penjelasannya. Ya. Kalau kas negara kosong, maka pimpinannya mengambil ijtihad. Adanya pajak yang dikenakan kepada kaum muslimin yang mampu. Itu hasil keputusan pemerintah ketika kas negara kosong. Jadi kalau kas negara baitul malnya itu penuh, maka umat Islam hanya bayar zakat saja. Kondisi membuat negaranya goyang karena tidak stabilnya ekonomi, akhirnya negara memutuskan pajak kepada agnia. Ini bukan zakat, pajak. Yang dikenakan pajak hanya agnia minhum, orkai saja, orang kaya saja. Indonesia. Tapi dalam tatanan negara sekarang gimana? Yang miskin juga kenapa? Ya, BPJS yang bayar siapa? Orang miskin, tukang pemulung juga bayar. Berapa nanti? Harga BPJS-nya 42.000 per bulan. Nanti dibantu oleh negara 7.000. Jadi 42 kalau 7 35. Dia tetap bayar 35.000. Itu pun hanya dibantu setahun. Nah, setahun kemudian kita setahun 6 bulan ya. 6 bulan kemudian bayar penuh 40.000 sebulan. Bagaimana coba? Sudah miskin harus bayar. Belum sakit aja udah bayar. BPJS itu kan belum sakit kan? Bayar sebelum sakit. Kalau nggak sakit habis, duitnya hilang saja. Apakah kalau kalimat ustadz lalu kebanyakan sekarang memanggilnya dengan huruf T, ustadz? Ya beda, iya beda. Pokoknya saya nggak tahu apa ini ustadz. Ustadz. Tapi itu semua sebutan, ya bisa dimaklumi. Kesalahan yang sudah disepakati tidak apa-apa. Kalau di Sulawesi manggilnya ustaz, ya kan? Urus beritas. Gak apa-apa ya, kalau disengaja namun. Kesalahan yang telah disepakati itu nggak usah. Seperti tadi kalian makan apa sahur? Ayam bakar, pakai telur, orek, ada sambal, nasi. Makan suruh nasi apa suruh nasi? Beras. Kalau Bu Yani masak apa? Beras. Masak nasi. Salah betul? Salah.
Kalau masak nasi hasilnya bubur. Bu Yani masak beras. Bukan, tapi sudah dimaklumi orang banyak nggak? Oh, berarti kesalahan yang sudah dimaklumi jadi betul lah. Makanya kalau ustadz dalam istilah daerah tertentu ya boleh saja. Di Sulawesi bilang ustaz siapa namanya? Yang lagi viral itu. Beleng. Ustaz Das Alatif, ustaz dipanggil, nggak apa-apa. Asal maksudnya ustaz, ya. Kita ini banyak salah makhluk huruf yang salah. Ya. Tarhib Ramadan, maksudnya tarhib, tapi tarhib teror. Tarhib menyambut, selamat datang, marhaban. Kesalahan yang sudah dimaklumi bersama, jadi di mafhum. Ya. Dari uminya Haurat. Bagaimana jika kita telat membayar zakat fitrah? Adakah cara untuk menggantinya? Kalau telat bayar zakat fitrah karena kita mampu, taubat. Setelah taubat tetap dikeluarkan sebagai sedekah. Ya, tetap senilai zakat fitrah itu. Jadi pas hari raya Idul Fitri, takbiran, dia belum bayar zakat fitrah, dosa, maka dia bertobat. Setelah itu tetap bayarkan zakat fitrah itu. Jadinya sedekah bukan zakat fitrah. Ya, makanya jangan tunggu pas hari Min-1. Kadang-kadang kalau H-1 repotnya panitia nggak mau terima lagi. Maaf Pak, maaf Bu, saya nggak tahu mau kasih kemana lagi. Bagi miskin sudah saya kasih semua dan tidak ada lagi. Nah, saya dah sendiri, akhirnya dia cari sendiri kan. Makanya kalau titip panitia dari sekarang, yang dari Baitul sudah diberikan. Ya, sebagian sudah kita belanjakan ke beras, baik itu zakat fitrah maupun fidyah. Sudah saya share itu foto-fotonya. Kita sudah sebarkan zakat fitrah dan fidyah. Alhamdulillah berapa ratus tuh paketnya sudah kita bagikan. 10. Lebih lah ke RT ke semua sekolah-sekolah, guru-guru. Ya, ada 400-an lebih sudah dibagi dan masih ada lagi. Karena banyak amanah orang titip untuk zakat fitrah. Kita belikan ke beras, semuanya tidak ada yang kita bagikan uang, kita bagi beras. Ya, jangan sampai telat. Kalau dia lewat Idul Fitri, maka jadi sudah biasa, bukan zakat fitrah. Tentu saja beda pahala, beda amal. Salamun ala Nuhin fil alamin, salah satu doa kita kan, maksudnya itu kita mendoakan Nabi Nuh. Kan salamun ala Nuh, kesejahteraan terhadap Nabi Nuh. Apakah Nuh itu tidak bisa diganti dengan nas, salamun ala nas, agar menjadi keseluruhan? Tolong dijelaskan. Iya, kalau misalnya itu doa dikarang boleh saja, tapi ini doanya ayat Quran nggak bisa kita rubah. Ya, salamun ala Nuhin fil alamin. Fil alamin itu udah doanya. Musibah terjadi seluruh alam, musibah terjadi seluruh dunia, Nabi Nuh selamat. Corona terjadi di seluruh dunia, kita minta Allah selamatkan kita seperti selamatnya Nabi Nuh. Nah, itu maksud doanya. Kenapa? Fil alamin. Karena banjir dahsyat, banjir bandang zaman Nabi Nuh, tsunami itu seluruh dunia sampai ke pondok pesantren Baitul Ani itu banjirnya. Cuman waktu itu Beijing belum ada. Nah, sekarang corona seluruh dunia sampai Afrika, Asia, Eropa kan sama dengan banjir Nabi Nuh yang meliputi dunia. Walaupun bentuknya bukan banjir, tapi meliputi alam ini, ya sama. Maka kita mohon Allah selamatkan kita sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari musibah yang melanda seluruh dunia itu. Jadi doa itu ada filosofinya, bukan asal-asalan. Saya ajarkan kan satu-satu, enggak semuanya kan? Satu, saya terjemahkan, saya sebutkan apa maksud doa kita ini. Kenapa kita baca Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi lima anzalta, ya Tuhanku, lima anzalta, dari apa yang Engkau akan turunkan, min khairin, dari kebaikan, faqir,
Kami sangat butuh ya Allah, kami sangat butuh. Kenapa kita doakan itu? Karena sekarang orang pada krisis pangan, susah makan. Maka kita butuh pada Allah. Faktanya apa yang terjadi setelah kalian doa itu? Sahurnya daging rendang, ayam dendeng, ya? Buka puasanya? Iya, Ikan hokakobeto, ikan yang tanpa tulangnya, bebek sama hijau, bebek goreng. Itu jangan-jangan di antara sebab doa kalian itu. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Bukan saya asal-asal ngajak doa, ada filosofinya. Makanya kalian kenyang sampai sekarang. Langsung melarang orang puasa kurus, kalian melarang. Ya, alhamdulillah sampai sekarang hari ke-23 ini makan enak terus, baik sahur maupun buka. Yang malah tahun lalu kita nggak dapat seperti ini. Dulu kalau mau makan enak diundang kita ke restoran. Capek-capek dari asar ke sana, pulangnya malam nggak sempat sholat tarawih ya. Nah sekarang kita sempat sholat tarawih 1 juz. Dapat makan enak pula, bahkan habis tarawih apa lagi nggak? Jangan karena doa ini. Ya itu yang saya ajarkan. Nanti saya kasih lagi doa yang supaya polisi nggak bisa tilang. Tapi kalau ketilang juga ya sudah. Sama-sama doa. Doanya surah Yasin. Apa? Wajahnya min baini aydihim saddam wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Apa wajahnya? Kami jadikan min baini aydihim, dari sebelah kanan mereka, depan mereka. Terus wa min khalfihim, dari belakang mereka. Saddam, terus tertutup ya saddam. Fa aghshaynahum, maka kami tutup pandangan mereka. Paham nggak? Maka mereka polisi juga bisa lihat. Jadi pakailah oleh Rehan, Farhan, Rehan. Ya, wah, nggak pakai helm dia. Lewat dan kita rahasia polisi. Wah, benar itu doa. Padahal karena kepakai botak. Dikira polisi itu helm, jadi nggak tangkap. Lalu Pak Jurul coba-coba juga dia. Saya mau buktiin doa ini. Ada polisi rahasia. Dia nggak cari jalan tikus, pokoknya itu lewat aja. Nggak pakai helm, plat nomornya udah lewat pajaknya 5 tahun, nggak ada surat, nggak ada SNK, nggak ada SIM, KTP-nya nggak ada. Kali-kalinya lewat rahasia. Baca doa itu, jangan ini saya mau minta doa. Saya numpang lagi ke sini. Dia baca 70 kali. Lewat polisi. Tahu-tahu dari belakang, polisi depannya kena. Loh, kok kena? Akhirnya kata Pak, kamu melanggar ya? Loh, kok saya kena tilang Pak? Tentu sih baca surah Yasin. Kata punya Pak, aku baca itu juga. Polisinya baca itu juga. Akhirnya kalah. Jangan diamalkan. Ini bapak yang di rumah jangan diamalkan. Saya mau pulang murid supaya polisi nggak lihat baca ini. Bukan, itu ayat ketika Nabi itu. Sekarang Indonesia masih menjadi negara dengan wabah corona, tapi kan Indonesia udah nggak lockdown. Kalau ada yang keluar daerah terus meninggal karena wabah, apakah dia akan mati syahid? Nggak boleh keluar daerah, bukan karena sebenarnya kita tidak keluar itu pertama taatnya kepada Rasul, karena Rasul yang melarang. Waktu saya tetapkan karantina pesantren, ada nggak pemerintah nyuruh karantina? Belum ada. Awal Maret tanggal 3 ada kena corona 2 orang, maka saya sudah langsung anak-anak di lockdown semua. Saya sendiri sudah mulai jarang-jarang jadwal. Pemerintah belum ada pengumuman lockdown. Malah saya di medsos bilang harus lockdown, wajib lockdown. Ini dalilnya, wajib lockdown. Saya sebarkan itu.
Tapi ternyata ditunda, akhirnya yang semula cuma di Jakarta hanya menyebar ke daerah. Kalau waktu itu lockdown, hanya Jakarta doang, hanya 2 minggu saja bersih. Apa akhirnya? Tidak ada yang masuk ke Indonesia, tidak ada yang keluar ke luar negeri. Ya, di Jakarta saja, yang Jakarta tidak keluar, yang keluar tidak masuk Jakarta. Selesai 2 minggu. Itu hadis Nabi. Ini sampai sekarang Cina masuk. Saya dapat ratusan Cina masuk ke Indonesia lagi. Sampai sekarang. Bagaimana nisab padi sama dengan yang lain? Kan sudah saya jelaskan. Kalau padi 1.200 berapa? 1.224 kilo. 2 kali beras. Kalau dia dalam bentuk beras 612. Kalau masih padi 1.224. Kalau pemulatan akhirat masih Islam atau dibeli Muslim tetap kena pajak, kan udah dimiliki oleh Muslim dan Muslim nggak pajak. Yang pajak, ya karena maksudnya dibeli Muslim, pengelolanya masih non Muslim, penduduk setempat. Kalau di Jakarta ini kan ada orang Betawi, jual rumahnya dibeli oleh pendatang. Milik siapa itu? Pendatang. Tapi yang tinggal itu masih orang Betawi. Wajib nggak dia bayar kontrakan? Wajib lah, kan udah dibeli. Ini kan rumah gua, ya dulu rumah kamu, tapi sekarang sudah saya beli. Ya. Tapi kan ini rumah engkau gua, ya nggak bisa dia udah beralih. Ya. Saya ada itu, saya beli, akhirnya saya mau jangan dipotong ya, saya ngontrak lah. Kan ibu yang beli, ya nggak apa-apa, saya nggak ada tempat lagi. Sedih sekarang. Makanya ibu-ibu bapak Betawi yang masih punya lahan, jangan jual, kontrakin aja, jadi kaya. Kalau jual nanti pendatang yang kaya. Kalau pendatang kaya jangan iri, kan kita sudah dapat hasilnya, udah dapat hasil jual rumah, udah naik haji, udah dapat ini, ya jangan iri. Karena kharaj apa milik non muslim atau milik negara. Kalau ia ditaklukkan oleh negara, milik negara, tapi yang kelola orang non muslim. Apakah doa boleh diamalkan ketika balap liar? Tidak boleh berzikir, berdoa, baca Quran dalam hal-hal maksiat. Mau balap liar baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni waj'alni minas sabiqin waj'alni asbaqal sabiqin. Juara 1. Juara 1 mati duluan. Tidak boleh zikir, ya, itu namanya tidak mensucikan Allah. Padahal perintahnya apa? Sabbihasma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhan. Mau maksiat sebut nama Allah nggak boleh. Itu dosa terbesar. Ya, kalau orang berjudi dosa, berjudi baca bismillah. Adu ayam, bismillah. Mau maling nyongkel di dalam orang. Jangan sebut nama Allah pada perbuatan maksiat. Balap liar maksiat. Ya, sudah menyebut nama Allah maksiat, itu 2 kali lipat dosanya. Sudahlah menyebut Allah pula. Mau berzina bismillah dulu. Sama itu dosa besar. Oke ya. Sudah jam sekian. Wah, hampir jam 7. Jam 8 ya ini ya? Jam 8 kurang 76 menit. Ya, jam 8 kurang 76 menit. Demikianlah pengajian kita. Insyaallah kita sambung. Saya lewatkan ini hanya sekali. Adilatu Abi Hanifah, dari Abu Hanifah dan munakishatuha dan bantahannya. Itu saya kira sudah saya jelaskan secara ringkas tadi. Kesimpulannya itu. Nanti kita langsung saja ke zakat al-kharij min al-ardil mu'ajjarah. Nah ini yang disebutkan tadi ya, zakat tanah yang disewa. Kemudian ukuran nisab zakat nakhil, kurma, anab. Apa anab?
anggur ya. Nah, kemudian yang ditimbang maupun yang di kilo, yang ditakar. Wah banyak sekali ini, masih panjang. Ya nggak apa-apa lah, nanti setelah Ramadan ini kita jadi ahli dalam. Saya minta santri Beki punya 3 keahlian yang mesti dimiliki di luar santri-santri di luar santri. Pertama, keahlian ilmu faraid. Jadi yang penting sekali. Yang kedua, ini nanti orang tanya-tanya terus tuh. Yang kedua, terkait keahlian fikih zakat. Yang ketiga, kaitannya dengan muamalat, riba dan lain-lain. Itulah, kuasai 3 itu. Faraid, fikih zakat, kita terkait harta semua tuh. Dan terkait apa? Fikih muamalat, riba dan tidak ribanya. Pasti, bukan pasti, berkemungkinan besar kalian nanti masa depannya hidup makmur. Ya, saya aja nggak ngapa-ngapain. Kalau ada yang masalah waris dari Banjarmasin telepon, saya cuma jawab dengan tulisan, cek, saya bikin nih almarhum ini mana kasih berapa persen, untuk jumlah tinggal masukkan ke kalkulator. Saya bilang, ya saya udah klik kirim. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak, kami jadi paham sekarang, gampang sekali ya pembagiannya. Sudah 5 tahun kami bingung cara baginya. Ini 5 menit selesai. Ya Alhamdulillah. Sudah saya transfer ya 1,5. Cepat sekali itu. Lalu dari mana? Dari sini, Pada Labu dekat 3 orang saudara, orang tetangga istri. 3 tahun kami ribut masalah waris ini. Pak, bisa nggak kita via WA aja, Bapak WA, kalau dibaca di telepon nanti WA, supaya 2 kali lipat saya nggak ada salah pengertian dari telepon, karena nggak ketemu kan, kalau ketemu kan enak jelasin. Ya, saya jawab, udah, tolong ini saya tekan dulu, apa namanya, rekaman ini ya, voice ya. Ya, saya jelaskan, udah, alhamdulillah Ustaz, terima kasih, sudah transfer ya 500.000. Begitu saja tuh waris. Belum lagi kalau nanti pembagian zakat, kalian juga ditanya orang zakat. Banyak harta saya. Ya, ada ibu-ibu yang bilang katanya zakat masih nggak ada zakat dong. Kan saya punya, saya cuma jual. Ya ibu pakai apa enggak? Nah, juga begitu. Itu zakat. Nanti masalah riba ini pasti ya berkembang di masa kalian, riba baru. GoPay, Gojek, Go semua itu uang simpan di situ sebelum dipakai. Ada pemotongan riba atau tidak? Nah, kalian harus paham itu zaman kalian nanti. Tambahan lagi ahli motong sapi. Kalau motong sapi, ahli jual sapi lagi. Nah, pokoknya kalian itu kalian miliki, masukkan kalian semua. Ya, ini nanti Nabi kita kami ulangan nanti. Iya, catatannya ada catatannya. Baiklah, ini saja, mudah-mudahan faedah manfaat. Kita tutup dengan istighfar tadi dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.